Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kami, Bapa kepada kami'? Tidakkah percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya masih ingat saat keuskupan memutuskan untuk menutup paroki-paroki di Surabaya untuk sementara, untuk pelayanan umum, pelayanan bersama, untuk pelayanan misa, kira-kira hampir 2 bulan yang lalu. Itu seminggu sebelum Pekan Suci dimulai. Dan kita sebagai Dominikan, sebagai pewarta, merespon ini dengan mencoba mengadakan live streaming, misa live streaming. Awalnya memang pas-pasan, tapi pelan-pelan kita improve. Puji Tuhan, banyak umat yang membantu, ya. Banyak umat yang membantu, puji Tuhan, kualitas semakin baik hari ini. Dan kita pun belajar untuk beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Setiap minggu kita mulai mengikuti misa live streaming. Bahkan ada yang tiap hari sekarang bisa misa live streaming. Yang dulunya gak pernah ke gereja, sekarang misa live streaming. Bahkan sehari bisa 2-3 kali misa. Banyak sekali. Tentunya ini kabar baik. Ada perubahan. Dan sekarang mulai banyak juga persekutuan doa, ya, pujian, dan termasuk Bible study, ya, yang sekarang bisa dilakukan dengan online. Kita terus mencari cara untuk bersama-sama tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mencari Tuhan. Tetapi kalau kita rasakan masih ada kegelisahan di hati kita. Kita masih bertanya, kapan ini akan berakhir? Kita bertanya, kira-kira kapan kita bisa kembali ke gereja? Aku rindu
Kami rindu untuk menerima menyembah sakramen Maha Kudus. Kami rindu untuk menerima tubuh Kristus. Kami juga kehilangan kesempatan untuk mengaku dosa pada masa ini. Dan juga kita tidak bisa melayani di paroki seperti dulu. Kita pun tidak yakin kapan akan berakhir, kapan akan kembali normal. Ada yang bilang sekarang ini adalah normal yang baru, the new normal. Tapi kita dalam hati tahu, masih gelisah. Ini bukan yang normal, ini masih abnormal. Dalam situasi seperti ini sebenarnya kita juga mengalami apa yang dialami oleh para rasul dalam kisahnya yang kita dengar di Injil. Dari Injil Yohanes bab 14. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Loh, memangnya kenapa hati para murid gelisah? Mereka sedang merayakan apa yang disebut sebagai perayaan Paskah Yahudi. Ini adalah yang biasa kita sebut sebagai perayaan malam perjamuan terakhir. Nah, Yohanes sedikit berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Kenapa kalau Injil Yohanes dibandingkan dengan Injil yang lain, perjamuan terakhirnya Yohanes itu ada sedikitnya 5 bab. 5 bab. Sedangkan Injil-Injil yang lain hanya beberapa ayat. Dan dalam 5 bab ini dimulai dari ayat bab 13 sampai 17 ada bagian di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan dikhianati. Dia akan diambil dari tengah-tengah murid-muridnya. Tentunya murid menjadi gelisah, para murid menjadi gelisah. Kenapa? Karena para murid sudah meninggalkan banyak hal untuk Yesus. Sudah meninggalkan pekerjaan mereka. Bahkan beberapa sudah sangat mantap, sudah hidup berkecukupan. Sudah bahkan meninggalkan keluarga mereka untuk ikut Yesus. Kenapa? Karena mereka berharap bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus yang akan datang menebus bangsa Israel, mengalahkan bangsa Romawi, mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Tapi tiba-tiba Yesus bilang, saya akan dikhianati, saya akan diambil dari tengah-tengah kamu. Tentu mereka cemas, khawatir, dan ragu-ragu. Ini saya benar-benar berharap, apakah harapan saya ini harapan sejati atau harapan palsu? Jangan-jangan Yesus ini menyebarkan kabar hoax ya. Dia tidak benar-benar Mesias. Apakah pengorbanan kami untuk ikut Yesus ini sia-sia? Ini mungkin yang ada di dalam hati para murid, kegelisahan. Dan kalau kita bandingkan ya sebenarnya kita juga sama dengan para murid, gelisah. Kenapa? Karena kita sudah banyak memberikan untuk Tuhan. Kita sudah banyak berkorban, setia, melayani di gerejanya. Kita sudah menyumbang banyak sekali, memberikan waktu, tenaga untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk segala macam. Tapi sekarang kok rasanya Tuhan tidak ada. Tuhan diambil dari kita. Di mana Tuhan saat kita membutuhkan Dia? Saat kita benar-benar dalam kondisi sulit. Dan ini membuat kita gelisah. Sama seperti para rasul, para murid dalam perjamuan terakhir. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus menguatkan hati mereka. Yesus bilang apa? Ya, Yesus bilang apa? Percayalah kepada Tuhan dan juga percaya kepadaku. Ini kata-kata yang meneguhkan. Percaya kepadaku, kepada Tuhan, kepada Yesus. Tentu ini meneguhkan kita semua. Dalam kondisi seperti ini kita jangan kehilangan harapan kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Tapi kemudian kata yang dilanjutkan adalah percayalah kepadaku karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan saya akan ke sana mempersiapkan tempat tinggal. Ini agak aneh.
Kok kata-kata Yesus seperti itu ya? Aku percaya kepadaku, karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Seharusnya Yesus bilang, percaya kepadaku, aku akan kembali sebagai pemenang. Percaya kepadaku bahwa musuh-musuh kita semua akan kalah. Percaya kepadaku, pandemi pasti berakhir. Percaya kepadaku, semua pasti normal lagi. Tapi itu tidak yang dikatakan Yesus. Yesus berkata, percayalah kepadaku karena banyak tempat. Ada tempat tinggal di rumah Bapa. Dan saya pergi ke sana untuk menyiapkan tempat tinggal itu. Apa maksud Yesus? Kok bilangnya seperti itu ya? Untuk mengerti perkataan Yesus, saya kira kita perlu kembali lagi ke zamannya Yesus. Dan mengerti bagaimana orang-orang Yahudi pada zaman itu melakukan upacara pernikahan. Wah, jauh sekali ya Romo, sampai acara pernikahan dibahas di sini. Ya. Kalau kita kembali ke zaman Yesus, upacara pernikahan itu ada 2 tahap. Ya, tahap pertama dan tahap kedua tentunya ya, 2 tahap. Tahap pertama biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pertunangan. Tetapi sebenarnya terjemahan pertunangan kurang tepat. Saya lebih suka pernikahan atau pernikahan tahap 1. Karena zaman sekarang kalau orang tunangan, ya itu biasanya tukar janji, ya kadang-kadang tukar cincin, ada makan-makannya, resepsinya sedikit, ya tetapi tidak mengikat. Tidak mengikat. Berbeda dengan tahap pertama pernikahan Yahudi zaman itu. Mereka sudah terikat dan mereka sudah resmi di mata hukum Taurat sebagai istri dan suami. Tapi dalam tahap pertama ini suami dan istri belum tinggal bersama. Mereka harus menunggu 1 tahun dulu. 1 tahun. Nah, setelah kira-kira 1 tahun, ya sang istri akan diboyong, ya akan dibawa dalam prosesi, dijemput, ya. Dan kemudian akan ada perayaan resepsi selama kira-kira 7 hari. Ya, perayaan besar sekali, ya pernikahan di abad pertama Palestina ini. Ini juga yang dialami oleh Bunda Maria sebenarnya dengan Santo Yusuf. Mereka sebenarnya sudah melakukan pernikahan tahap pertama. Mereka sudah resmi suami dan istri. Makanya Santo Yusuf waktu dia mengetahui Maria mengandung, ya, dan mengandungnya ini bukan anaknya dia, bukan anaknya Santo Yusuf, dia bilang mau apa? Mau menceraikan, ya, mau menceraikan. Karena memang Santo Yusuf tahu bahwa mereka sudah menikah, sudah resmi suami dan istri, tapi belum tinggal bersama. Lalu kenapa Romo butuh 1 tahun untuk tinggal, untuk masuk ke tahap kedua, untuk tinggal bersama? Jawabannya sebenarnya sangat praktis, ya sangat praktis. Sang suami akan mempersiapkan, ya, untuk acara pernikahannya. Sama seperti kita sekarang, ya, tidak mudah untuk mempersiapkan acara pernikahan. Banyak yang harus diurus, banyak yang harus dikeluarkan, bahkan menghabiskan tabungan. Sama juga dengan waktu itu, makanya dikira-kira dibutuhkan waktu 1 tahun untuk persiapan. Dan selain itu sang suami akan mempersiapkan tempat yang layak. Mempersiapkan tempat yang layak bagi sang istri. Nah, ini cukup menarik. Kenapa? Karena gereja itu siapa? Gereja itu kita semua, ya, orang beriman. Karena gereja, salah satu citra gereja adalah mempelai wanita Kristus. Mempelai wanita Kristus. Nah, kalau kita terapkan, ya, konsep upacara pernikahan Yahudi pada zaman Yesus dengan Yesus dan gerejanya, dengan kita semua mempelai wanita, sebenarnya pernikahan tahap pertama sudah terjadi. Gereja sudah resmi jadi mempelai wanita dari Yesus.
ya dari Yesus. Nah, tetapi Yesus sekarang pergi ya ke rumah Bapa, mempersiapkan tempat, ya, mempersiapkan tempat bagi mempelai wanitanya. Sekarang kita sebenarnya dalam tahap ya perziarahan menuju rumah Bapa, di mana Yesus sudah mempersiapkan tempat bagi kita. Kita dalam tahap prosesi menuju tahap paling akhir. Jadi mungkin sekarang kita tidak melihat Yesus secara fisik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di surga mempersiapkan tempat yang layak, yang terbaik bagi kita. Dan kita sedang berjalan ke sana, ya, berjalan ke tempat yang disediakan oleh Tuhan. Makanya tidak perlu khawatir kalau hidup di dunia ini kita tidak selalu mendapatkan yang terbaik. Hidup di dunia ini kadang-kadang penuh cobaan. Hidup di dunia ini kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Karena memang kita masih dalam tahap mencapai rumah yang lebih baik, mencapai tempat yang lebih baik, hidup bersama Tritunggal Maha Kudus. Pada saat pandemi ini, ya betul, hati kita masih gelisah. Dan dengan gereja-gereja ditutup, ya, perayaan ibadah tidak bisa dilakukan bersama-sama, kita merasa Tuhan diambil dari kita. Namun pada waktu yang sulit ini sebenarnya bisa menjadi sebuah perjalanan batin bagi kita ke tempat tinggal yang jauh lebih baik yang sudah kita siapkan oleh Yesus. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi Tuhan berkata, percayalah, di akhir perjalanan ini ada tempat yang lebih baik. Ada harapan di mana semua akan menjadi lebih baik pada akhir masa-masa sulit kita ini. Dan ini janji Tuhan kepada kita, janji yang diberikan kepada mempelai wanitanya, kepada gereja, kepada kita semua. Amin.